Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Al-Imaniyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bersama-sama mengaji kitab Safinatun Najah dengan fasal Alamatul Bulughi di halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Alamatul Bulughi, adapun beberapa tanda-tanda balik. Salasun, itu 3. Tamamu khamsa asyrota, yaitu sempurnanya umur 15. Sanatan, apanya tahunnya. Fidzakari, pada anak laki-laki. Wal unsa, dan anak perempuan. Wal ihtilamu, dan karena mimpi keluar mani. Fidzakari, pada anak laki-laki. Wal unsa, dan perempuan. Litis aisinina, karena umur 9 tahun. Wal haidu, dan haid. Fil unsa, pada anak perempuan. Litis aisinina, karena umur 9 tahun. Faslun, alamatul bulughi. Salasun, tamamu khamsa asyrota sanatan. Fidzakari wal unsa wal ihtilamu. Fidzakari wal unsa litis'i sinina. Wal haidu fil unsa litis'i sinina. Artinya, tanda-tanda balik itu ada 3, yaitu yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Kedua, mimpi basah bagi anak laki-laki maupun anak perempuan karena umur 9 tahun. Yang ketiga, haid bagi perempuan karena umur 9 tahun. Oke, sebelum kita menjelaskan penjelasan pada fasal tentang tanda alamatul bulugh ini, marilah kita membahas terlebih dahulu nahwu dan sorofnya. Oke, faslun, ay hadza faslun. Alamatun. Nah, di sini ada makna apa kalimat alamatu. Alamatu dibaca rofa karena dia isim yang terletak pada awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Nah, mubtada ini dia hukumnya rofa. Al-bulughi, di sini dia beri'rab jar. Kenapa dia beri'rab jar? Karena di sini al-bulughi itu menjadi mudhaf ilaihnya dari alamatun. Nah, jadi alamatul bulughi ini dia termasuk susunan idhofah. Salasun, dia di sini beri'rab rofa karena salasun menjadi khobarnya alamatul bulughi. Selanjutnya, tamamu. Tamamu di sini dia beri'rab rofa. Kenapa dia beri'rab rofa? Karena dia menjadi badal dari salasun. Selanjutnya, khamsa asyrota. Kenapa dia di sini beri'rab nasab? Nah, khamsa asyrota ini dia ini termasuk bilangan 11 sampai 99 yang mabni fathah atau mabni nasab. Selanjutnya, sanatan. Sanatan di sini dia beri'rab nasab karena dia di sini menjadi tamyiz. Nah, yaitu sanatan di sini isim yang terletak setelah bilangan 11 sampai 99. Fidzakari. Nah, az-zakari di sini dia beri'rab jar karena dia terletak setelah huruf jar yaitu fi. Wal unsa. Nah, ini atof pada az-zakari. Kenapa wal unsa kok nggak dibaca jar? Karena di sini al unsa yaitu adalah termasuk isim yang diakhiri dengan alif. Nah, atau disebut atau lebih sering disebut dengan isim maksur. Nah, isim maksur itu i'rabnya tetap atau dikira-kirakan. Nah, jadi dia memakai harokat yang tidak nampak. Selanjutnya, wal ihtilamu. Wal ihtilamu di sini dia atof pada salasun. Nah, jadi dia sini beri'rab rofa. Wal ihtilamu itu karena dia atof pada salasun. Fidzakari wal unsa. Litis'i sinina. Litis'i di sini tis'i. Nah, dia ini beri'rab jar karena dia terletak setelah huruf jar yaitu li. Sinina, kenapa dia sinina nggak sinuna? Karena di sini sinina itu dia termasuk jamak muzakkar salim.
ketika jarnya memakai ya ina, ketika rofaknya memakai wawu una. Wal haidu juga atof pada salasun. Nah, makanya dia di sini dia berirob rofa. Fil unsa litis aisinina. Di sini kita menjelaskan tentang fasal alamatul bulughi, yaitu tanda-tanda balik. Apa itu balik? Nah, balik yaitu sampainya seseorang pada usia taklif. Nah, di sini taklif yaitu sampainya umur usia seseorang yang telah dianggap sempurna oleh agama dari akal maupun fisiknya dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Nah, tanda-tanda balik yaitu di sini ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan, yaitu sempurnanya usia 15 tahun. Usia 15 tahun di sini itu dihitung dari kelahiran bayi sampai dia dewasa, ini itu menurut perhitungan tahun Qamariyah atau tahun Hijriah. Yang kedua yaitu al-ihtilamu dan mimpi basah. Nah, di sini mimpi basah itu disebabkan karena mimpi maupun sebab lain. Nah, itu sudah membuktikan bahwa dia ini sudah balik. Fi zakari wal unsa, pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang ketiga yaitu wal haidu dan haid. Fil unsa, pada anak perempuan, litis aisinina, karena umur 9 tahun. Nah, jadi jika ada anak perempuan yang sudah haid, nah itu dan sudah mencapai umur 9 tahun, maka itu dia sudah dikatakan balik. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya menyimak video dari saudari Anis yang membaca kitab Safinatun Najah yang berfasal Alamatul Bulu, alhamdulillah ini sudah cukup baik dalam segi pembahasan nahwu shorof serta keterangan-keterangan. Ini sudah cukup baik-baik bagi kalangan santri. Menurut saya kalau dinilai dari 1 sampai 10, ini sudah hampir mencapai 10. Ya, gimana menurut Ustaz Rohmat sendiri? Gimana menurut Ustaz Rohmat sendiri? Kalau menurut kami pribadi sih, memang kalau sudah saya lihat, sudah saya simak dari awal sampai akhir untuk mengenai nahwu sorofnya sudah bagus. Meskipun adalah beberapa yang perlu diperbaiki lagi. Kalau untuk penjelasan, untuk cara penyampaiannya itu bagus sudah dengan cara tenang gitu. Untuk nahwu shorof ada beberapa lafaz yang perlu dibenahi lagi, seperti lafaz wal ihtilamu dan wal haidu. Dan untuk ini mungkin nanti Ustadz Firman yang menjelaskan. Bagaimana Ustadz Firman? Ya, dalam segi lafaz wal ihtilamu dan wal haidu, yang seharusnya wal ihtilamu itu ataf ke tamamu, namun oleh Anis malah diatafkan ke lafaz salasun. Karena kalau kita atafkan ke lafaz salasun, nanti akan berubah penjelasannya. Contohnya, kalau kita lafadzkan ke lafaz salasun, kita terjemahkan alamatul bulughi salasun. Ya. Tanda-tandanya balik itu 3, wal ihtilamu dan mimpi basah, wal haidu dan haid. Nah, ini tidak sesuai dengan terjemahan Indonesia. Padahal wal ihtilamu itu atofnya ke lafaz tamamu dan wal haidu atofnya juga ke lafaz tamamu. Jadi kalau kita jelaskan atau kita terjemahkan ke lafaz Indonesia, maka menjadi alamatul bulughi, adapun tanda-tanda balik salasun itu 3, tamamu khamsata asyara sanatan, yaitu sempurnanya 15 tahun fid dzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan, wal ihtilamu dan mimpi basah. Dan mimpi basah ini atofnya ke lafaz tamamu. Wal ihtilamu wa fid dzakari wal unsa litis'i sinina, yaitu. Wal haidu juga atof ke lafaz tamamu, karena tidak cocok kalau kita atofkan ke lafaz salasun. Nanti akan berubah penjelasan dan terjemahannya. Nasihat dari saya untuk saudari Anis, takdim kepada kiai, ustadz, guru-gurunya itu lebih ditingkatkan lagi, dan untuk belajar lebih difokuskan.
ya fokus di pondok tersebut. Jangan gak usahkan mikir-mikir yang ada di luar pondok. Kasihan orang tua di rumah. Monggo Ustaz Firman gimana? Nasihat dari saya untuk Anis, lebih diperbaiki lagi membaca kitabnya, karena mencari ilmu itu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari kita rahim sampai kita dikubur di liang lahat. Bagi adik-adik di rumah yang mungkin masih belum mondok, monggo mondok. Karena apa? Karena di pondok itu selain dari pelajaran umum yang dipelajari, juga mempelajari hal-hal tentang agama, dan itu pun penting. Kenapa? Tanpa agama hidup kita pun terasa hampa begitu. Monggo, menurut jenengan gimana? Ya, buat adik-adik yang ada di rumah, monggo kita mondok bareng-bareng. Karena mondok itu penting. Dengan mondok kita bisa membedakan bagaimana mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan bagaimana ilmu yang tidak manfaat dan barokah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.